Assalamualaikum anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja ya, amin. Kembali lagi bersama Pak Syazili Al-Akbari. Di video pembelajaran hari ini, kita akan membahas pelajaran yang sangat kalian sukai, yaitu matematika. Pembelajaran hari ini adalah matematika pembelajaran ke-7. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar mengubah pecahan persen koma ke pecahan biasa, lalu menyederhanakan pecahan, dan juga penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran dengan bilangan asli. Sekarang kita akan belajar mengubah pecahan persen koma ke pecahan biasa. Nah, sebelumnya pada video Bapak yang pembelajaran ke-6, Bapak ada klarifikasi, yaitu tentang cara mengurutkan pecahan berikut dari yang terbesar. Jadi kita akan membahas lagi pecahan, mengurutkan pecahan dari yang terbesar. Namun di sini juga Bapak selipkan soal pecahan persen yang berkoma ya, yang ada komanya, lalu diubah ke pecahan biasa. Nah, ini Bapak punya soal, ada pecahan desimal 0,09, 1/20 adalah pecahan biasa, 1,2% adalah persen, pecahan persen, dan 0,15 adalah desimal. Nah, bagaimana Pak? Pertama, kalian harus mengubah ke pecahan biasa dulu nih semuanya ya. Nah, ini 0,09. Nah, kemarin waktu video sebelum-sebelumnya Bapak telah mengajarkan kita kalau ingin mengubah desimal ke pecahan biasa itu ada kuncinya ya, itu kuncinya angka setelah koma. Kalau angka setelah koma itu hanya ada satu angka, maka jadinya per 10. Namun di sini ada dua angka, berarti 0 kita tinggal tambah satu lagi. Jadi berapa? Per 100. Nah, kita lihat di sini ada 0, di sini ada 9. 0 yang kita habisin, kita coret, artinya hilang, udah nggak ada. Sisa berapa? 9. Maka 9 per 100. Ya, tadi kan 100-nya dari dua angka setelah koma ini. Lalu kita lihat dulu 9 per 100 ini bisa kita sederhanakan nggak? Nah, cara menyederhanakan itu pembilang dan penyebutnya itu harus dibagi sama angka yang sama. Contoh, misalkan 9 dibagi 3. 9 dibagi 3. Dapat ini 3. Namun penyebutnya kalau kita bagi 3 hasilnya koma atau bilangan bulat. Pasti hasilnya koma, yaitu 33,33333. Nah, maka ini pecahannya sudah sederhana ya. Jadi kalau kalian ingin melakukan mengurutkan dari yang terbesar atau mengurutkan pecahan itu, kamu harus menyederhanakannya dulu ya. Lalu ini sudah kecil nih, sini sudah sederhana ya, pecahan 9 per 100 ini. Lanjut, sekarang 1/20 kita tulis lagi, 1/20. Kira-kira 1/20 ini masih bisa disederhanain nggak? Ya udah nggak bisa, karena 1 ini udah paling kecil banget, udah paling sederhana banget. Walaupun penyebutnya 20, kita lihat dulu ya kan aturannya, kalau ingin menyederhanakan dua-duanya harus bisa dibagi sama bilangan yang sama. Maka ini udah pecahan sederhana. Lalu 1,2%. Nah, Pak, kira-kira kalau persen koma ini kita ubah ke pecahan biasa bagaimana? Ya, kita tahu bahwasannya persen itu pasti di bawahnya atau penyebutnya itu per 100. Namun ini beda. 1,2% kamu tulis 12 per 1000. Pak, kok bisa 12? Nah, 1,2% ini kita anggap aja sama seperti desimal. Kan kalau di desimal kan 1,2 komanya dihilangin jadi nyambung 12. Kita tulis 12. Pak, lalu 1000-nya dari mana? 1000-nya ini dari persen itu kan 100, 100. Kita lihat angka setelah koma itu ada berapa angka? Ada satu angka, berarti kita jadikan 0 jadi 0. 0 kita ubahkan di sini. Bapak ulangin. Pak, 1000-nya dari mana? Nih, liatin ya. Persen itu kan per 100 penyebutnya atau bawahnya. Nah, kita lihat angka setelah koma. Ini khusus untuk koma ya. Ada berapa? Ada satu angka, berarti kita tambahin 1 0.
Kalau misalkan ada dua angka Pak, misalkan 1,22, berarti kita jadiin 12 per berapa? 122 per 10.000 seperti itu. Jadi kita lihat angka yang setelah komanya ada berapa ya. Jadi ini 12 per 1000. Nah, kira-kira 12 per 1000 ini masih bisa kita sederhanakan nggak? Bisa ya. 12 per 1000 ini bisa kita sederhanakan, kita bagi dengan angka 4 ya. 12 bagi 4 berarti 1000-nya juga dibagi 4. 12 bagi 4 hasilnya 3. Kenapa? Karena 3 kali 4 adalah 12. Lalu per 1000 bagi 4 yaitu 250. Nah Pak, 3 per 250 ini masih bisa disederhanakan nggak? Sudah tidak bisa. Maka 12 per 1000 kita ubah atau kita sederhanakan menjadi 3 per 250. Maka 12-nya kita ganti jadi angka 3. Lalu 1000-nya kita ganti angka 250. Maka hasilnya jadi 3 per 250. Yang ini kita hapus ya. Lalu kita lanjut. Ini udah dapat nih ya, 1,2% ini pecahan biasanya setelah kita sederhanakan menjadi 3 per 250. Lanjut 0,15 ya. Kita tulis, berarti pecahan biasanya berapa? 15 per 100. Pak, 15-nya dari mana? 15-nya dari angka ini. Kok ini nggak dibawa Pak? Karena kalau 0 itu jadi habis. Lalu 100-nya dari mana Pak? Kamu lihat angka setelah koma ada berapa angka? Ada 2 angka. Maka kalau 1 angka itu kan per 10. Kalau 2 angka per 100, maka 15 per 100. Pak, 15 per 100 ini masih bisa disederhanakan nggak? Bisa ya. Kita bagi misal 5. Nah, kalau pecahan atau pembilangnya dibagi 5, maka penyebutnya harus dibagi 5 ya. 15 bagi 5 hasilnya 3. Lalu 100 bagi 5 hasilnya 20. Nah Pak, kira-kira 3 per 20 ini masih bisa disederhanain nggak? Kita lihat penyebutnya mah bisa. Misalkan kita bagi 5 dapatnya 4. Kita bagi 4 hasilnya 5. Nah kalau ini dibagi 5, 3 bagi 5 ya udah nggak bisa. Berarti ini sudah pecahan paling sederhana. Kuncinya di sini. Kalau kita mau menyederhanakan pecahan, pokoknya pembilang dan penyebut jika dibagi sama angka yang sama itu hasilnya ada. Kalau misalkan bawahnya doang ada, atasnya nggak ada, berarti itu udah paling sederhana. Sebaliknya, kalau pembilangnya bisa dibagi lalu penyebutnya dibagi atau bawahnya dibagi sama angka yang sama seperti di atas, maka tidak akan bisa. Berarti pecahan biasa dari 15 per 100 setelah disederhanakan adalah 3 per 20. Kita coret jadi 3 per 20. Ini kita hapus ya. Udah dapet nih. Nah sekarang kita menentukan KPK-nya dulu ya. Sekarang kita menentukan KPK-nya dulu dari angka dari penyebut 100, 20, 250 dan 20. Nah karena 20-nya ada 2, maka kita cari satu aja cukup. Jadi kita cari KPK 100 sama 20 dan 250. Nah Bapak ada cara baru nih, yaitu dengan cara kotak-kotak. Ini perhatikan baik-baik ya. Pertama kita lihat angka 100. Angka 100 kita pindahin ke sini ya. Lalu 20 ke sini, lalu 250 ke sini. Ingat ya, kalau kita ingin mencari KPK ya harus dengan angka bilangan prima ya. Dengan bilangan prima maksudnya. Bilangan prima itu 2, 3, 5, 7, 11, 13. Pak, pengertian bilangan prima itu apa? Bilangan prima itu angka yang hanya punya 2 faktor pembagian ya, seperti itu. Lanjut, misalkan kita mau nyoba, kira-kira Pak 120 sama 250 ini bisa dibagi angka berapa aja sama bilangan prima di atas. Misalkan kita mau naruh 2. Ya udah, tolong perhatiin nih. Pertama kita caranya gini, 100 dibagi 2 berapa? 50. Kita tulis di kolom sesuai sama angka 150. Lanjut, 20 dibagi 2. 20 dibagi 2 berapa? 10. Tulis 10.
250 dibagi 2 berapa? 125. Nah, ini masih terus nih, kita cari sampai bener-bener habis, sampai hasil kotak di sini nih 1 ya. Lanjut, kira-kira 50, 10 sama 125 masih bisa dibagi berapa ya, Pak? Coba kita bagi sama angka 5. Nah, 50 bagi 5 berapa? 10. 10 bagi 5 berapa? 2. 125 dibagi 5 berapa? 25. Anak-anak kalau ingin mencari KPK dari pakai cara ini harus pakai bilangan prima. Pakai pohon faktor juga harus pakai bilangan prima. Kenapa sih Bapak pakai cara ini? Karena kalau pakai pohon faktor kamu itu kepanjangan atau memakan buku yang banyak ya. Lanjut, 10, 2 sama 25 kira-kira pakai angka berapa ya biar bisa dapat lagi sampai angka 1. Kita coba angka 2 ya, karena kita ingin menghabiskan 2 yang ini. 10 dibagi 2 berapa? 5. 2 bagi 2 1. Nah, ini udah habis nih, udah 1, tinggal 1. Lalu 25 bagi 2 nggak bisa, kita turunin aja 25 nya lagi. Nah, sekarang kira-kira angka 5 sama 25 biar habis jadi 1 berapa ya? Kita pakai bilangan prima 5 ya. 5 dibagi 5 hasilnya 1. Lalu 25 dibagi 5 berapa? 5, karena 5 kali 5 adalah 25. Udah, masih ada lagi nih. Ini yang 100 sudah habis, udah sampai angka 1. Lalu 20 juga sudah habis sampai angka 1. Sekarang angka 5 nih yang belum habis. Kira-kira biar 5 menghasilkan 1 itu berapa sih? Kita bagi 5. Nah, 5 dibagi 5 berapa? 1. Udah, kita udah dapat nih 250, 1, 20, 1, 101. Nah, Pak, cara menentukan KPK-nya bagaimana? Cara menentukan KPK-nya adalah dengan mengalihkan yang ada angka di sebelah kiri ini ya, seperti itu. Nah, pertama kita kalikan 2 dikali 5 berapa? 10. Lalu 10 dikali 2 berapa? 20. 20 dikali 5 berapa? 100. 100 dikali 5 berapa? 500. Maka KPK-nya adalah 500. Pak, kalau pakai cara ini maksudnya dicoret-coret kayak gini, kayaknya buku jadi jelek, Pak. Ya udah, kita tulis kayak gini. KPK sama dengan, oke, kita perhatikan. Di sini angka 2-nya ada berapa? 1, 2. 2-nya ada 2, berarti 2 pangkat 2 dikali, kita lihat 5-nya ada berapa? 5-nya ada 3, berarti 5 pangkat 3 gitu. Pak, 2-nya dari mana nih? Yang di atas kecil ini. Ya kan 2-nya ada 2, berarti kita tulis 2 pangkat 2, berarti artinya 2-nya ada 2. Lalu 5 pangkat 3, kita lihat 5-nya ada 3, berarti 5 pangkat 3. Nah, kita coba 2 pangkat 2, berarti artinya 2 dikali 2, berarti 2-nya ada 2 kali ya. 2 kali 2 berapa? 4. Kita tulis ini jadi 4 nih, 2 ini jadi 4. Lalu kita perhatikan 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 itu bukan berarti 5 kali 3 ya, tapi 5-nya ada 3 kali. Nah, 5 kali 5 berapa? 25. 25 kali 5 berapa? 125. Berarti hasilnya 125. Berarti 4 dikali 125. 4 kali 125 berapa? 500. Sama aja seperti itu ya. Kalau kamu mau pakai cara rapi, pakai cara kayak gini. Lanjut, kita udah dapat nih ya, penyebutnya kita sudah cari KPK-nya sama, yaitu 500 ya. Nah, kemarin waktu di pembelajaran ke-6 Bapak tidak menjelaskan cara menyederhanakannya lagi ya. Nah, gimana Pak caranya biar menentukan atasnya itu? Nah, atasnya itu kan sebenarnya yang waktu Bapak ajarin di video 9 kita tulis sini, 1 kita tulis sini, 12 kita tulis 3 kita tulis di sini ya. 3 kita tulis juga di sini, kan ada sama tuh, ada 3. Nah, gimana caranya biar nggak sama, Pak? Nah, caranya gini. 500
dibagi 100. Berapa 500 dibagi 100? 500 bagi 100. Berarti 100 kali berapa biar sama dengan 500? Berapa? 5. Kita tulis 5. Lalu 5 dikali 9 berapa? 5 kali 9 45. Maka sudah nemu nih 45. Lanjut lagi. 500 ini sama kita bagi sama angka yang ini. 500 dibagi 20 berapa? 500 dibagi 20 hasilnya berapa? Hasilnya 25. Nah, 25 dikali 1 berapa? Ya 25, seperti itu. Kita tulis 25, nemu. Lanjut. 500 dibagi 250. Hasilnya berapa? 2. 2 dikali 3 berapa? 6. Lanjut. 500 dibagi 20 berapa? 25. 25 dikali 3 berapa hasilnya? 75. Nemu. Nah, sekarang kita urutin ya. Di sini kan disuruh mengurutkan pecahan berikut dari yang terbesar. Mana yang terbesar? Yang pertama kita tulis 75 di sebelah sini. Lalu angka 45 kita tulis di sini, 25 kita tulis di sini, 6-nya ada di sini. Jadinya seperti itu ya. Sekarang kita lanjut cara menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan pecahan dapat dilakukan dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan faktor persekutuan terbesar FPB keduanya. Nah, contoh. Di sini Bapak ada soal, ayo coba sederhanakan pecahan 4/12. Nah, gimana nih cara nyederhanainnya? Ya, kan kalau kita main tebak-tebak aja pakai angka bilangan prima kan ribet ya. Nah, kita bisa menyederhanakannya lewat menentukan FPB-nya dulu. Nah, kita pakai cara satu dulu nih. Cara ke satu itu yaitu dengan pohon faktor. Bagaimana, Pak? Kita lihat di sini. Di sini ada angka berapa aja? 4 sama 12. Maka kita tulis 4 12. Kita pakai pohon faktor. Ya. Ingat, bilangan prima itu 2, 3, 5, 7 dan seterusnya ya. Kita lihat 4. 4 kira-kira bisa dibagi berapa nih dari antara bilangan prima ini? Kita bagi 2 coba. 4 bagi 2 berapa? Ya 2. Udah habis ya. Lanjut 12. 12 mau dibagi berapa? Bilang primanya misalkan dibagi 2, bisa. Hasilnya berapa? 6. 12 bagi 2 hasilnya 6. Nah, 6 masih bisa dibagi lagi nggak? Bisa. Dibagi berapa? Dibagi 3. 6 bagi 2 hasilnya 3. Nah, 3 masih bisa dibagi nggak, Pak? Udah nggak bisa. Nah, sekarang kita tulis 4 sama dengan ada berapa duanya? Ada 2 juga, berarti 2 pangkat 2. Lalu 12. 12 duanya ada berapa? Ada 2, berarti 2 pangkat 2 dikali 3-nya ada berapa? 1. Nah, perhatikan ya. FPB ini kan faktor persekutuan terbesar. Nah, kita lihat B-nya itu artinya besar. Maka kita lihat menentukan FPB ini dari pangkatan yang terkecil. Nah, kita lihat dan juga tolong diingat cara menentukan FPB itu cari angka yang ada temennya. 2 itu ada temennya nggak? Ada. 3 ada temennya nggak? Nggak ada, karena 3 di bilangan keempat ini nggak ada angka 3. Berarti ini bukan FPB. Kita lihat sekarang, tentukan 2-nya ini ada sama nih. Cuman kita lihat dari pangkatnya. Pangkatnya ada yang terkecil nggak? Pangkatnya juga sama. Berarti kita pilih salah satu. Mau yang ini apa yang ini? Kita tulis FPB-nya 2 pangkat 2. Kalau kita jumlahkan atau kita hasilkan 2 pangkat 2 itu kan artinya 2 kali 2. Maka FPB-nya adalah 4 gitu. Nah, Pak, kalau pakai cara kedua, cara kotak-kotak gimana, Pak? Nah, kita bikin dulu kotak-kotaknya ya. Tadi kan ada angka 4 sama 12. Ya, kita tulis 4-nya di sini, 12-nya di sini. Ingat, bilangan prima itu 2, 3, 5 sama 7. Coba kita bagi 2. 2, 4 bagi 2 berapa? Ya 2. 12 bagi 2 6 ya. Lalu 2 ini masih bisa dihasilkan 1 itu berapa? Maksudnya 2 ini kalau kita jadikan biar jadi 1 mau dibagi berapa? Kita bagikan 2. 2 bagi 2 hasilnya 1.
6 bagi 3 hasilnya 3. Nah, terus ya, 3 bagi 3 ya. Berapa hasilnya? 1. Nah, kita lihat di sini. Di sini ada temennya berapa? Maksudnya di sini kan ada 2 sama nih ya. Sedangkan ini sendiri angka 3. Berarti yang kita tentukan ini adalah yang ada temennya, seperti itu ya. Berarti 2 sama 2. Berarti kita tulis 2-nya ada 2 kali. Berarti 2 kali 2. Atau kita bisa juga coret kayak gini. 2 kali 2 berapa hasilnya? 4. Ya sama aja. 2 kali 2 hasilnya 4. Sama nggak? Sama. Nah, tapi diingat ya, cara ini tuh sebenarnya cara kotak-kotak ini untuk mencari pecahan atau penyebutnya yang besar, kayak misalkan ratusan, 200-an, ya 57-an, misalkan begitu ya. Cuman kalau angkanya kecil pakai pound faktor aja, seperti itu. Nah, sekarang kita udah nemu nih ya, FPB-nya adalah 4. Cara menyelesaikannya kita tulis 4/12. Nah, tadi FPB-nya 4. Berarti kita bagi 4 ya. 4 bagi 4 berapa? 1. 4 bagi 12 3. Udah 1/3 itu udah pecahan yang paling sederhana gitu caranya. Nah, jadi bentuk sederhana dari 4/12 adalah 1/3. Nah, ini cara menyederhanakan pecahan dengan cara pakai FPB gitu. Nah, ini Bapak ada cara nih. Ini cara untuk yang bilangannya besar. Ini kan 36 sama 144 ya. Nah, sekarang coba sederhanakan pecahan 36/144. Bagaimana caranya? Cara menyelesaikannya kita tulis dulu 36 ya di sini, 144 di sini. Nah, kita carinya pakai bilangan prima ya, ini yang kayak gini. Lalu kira-kira 36 sama 144 biar bisa ada hasil ke bawahnya pakai angka berapa? Kita tes 2. 36 bagi 2 berapa? 18. Karena 18 kali 2 36. Lalu 144 bagi 2 berapa? Hasilnya 72 ya. Lanjut. Kira-kira 18 sama 72 masih bisa dicari nggak? Bisa. Pokoknya sampai bener-bener nemu 1 ya, sampai 1. Nah, bisa nih 18 bagi 2 berapa? Hasilnya 9. 72 dibagi 2 hasilnya 36. Nah, kita masih bisa kecilin lagi ya. Kita kecilin dengan 3. Karena kalau 9 bagi 2 itu nggak bisa. Berarti kita ganti. Biar berapa 9 bisa dibagi, kita bagi 3. 9 bagi 3 berapa? 3. 36 bagi 3 12. Nah, kira-kira angka 3 ini biar habis ya, itu apa? Pakai angka berapa? Ya bilangan prima. Berapa? 3 ya, biar habis. 3 bagi 3 1. 12 bagi 3 berapa? 4 ya. Lanjut. Kira-kira 4 biar habis jadi 1 berapa? Dibagi 4 nggak bisa, karena kita hanya bisa membaginya dengan bilangan prima. Sedangkan bilangan prima ini nggak ada angka 4. Udah habis. Berarti kita tentukan dari sini ya. 2 kali 2 berapa? 4. 4 kali 3 berapa? 12. 12 kali 3 berapa? 36. Atau kita bisa tulis di sini. Kita lihat 2-nya ada berapa? 2-nya ada 2 kali, berarti 2 pangkat 2 dikali 3-nya ada berapa? 3-nya ada 2 kali, berarti 3 pangkat 2. Udah kita hitung. 2 pangkat 2 berarti 2 kali 2. Berapa 2 kali 2? 4 dikali 3 pangkat 2 berarti 3 kali 3. Berapa 3 kali 3? 9. 4 kali 9 berapa? 36. Sama aja hasilnya 36. Kita tulis 36/144 ya. Dibagi, kita sederhanakan, dibagi sama yang tadi kita cari. Berapa FPB-nya? 36. Berarti kita bagi 36. Berapa 36 bagi 144? 36 bagi 36 1. 144
dibagi 36, hasilnya 4. Udah, 1/4 ini sudah bilangan paling sederhana. Kenapa? Karena angka 1 udah nggak bisa dibagi lagi. Ya udah, ini adalah pecahan sederhananya. Jadi bentuk sederhana dari 36/144 adalah 1/4. Gampang kan? Sekarang kita akan belajar penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran dengan bilangan asli. Sekarang penjumlahan dilakukan dengan menambahkan bilangan aslinya, bilangan pecahan tetap, ya. Jadi penjumlahannya dilakukan dengan menambahkan bilangan aslinya. Contoh, nih bilangan asli yang ini nih ya, yang hanya 1 angka, ya. Sedangkan ini adalah pecahan, ya gitu. Lalu gimana Pak cara mengerjakan 4 ditambah 1 2/5? Pertamanya cara menyelesaikannya kita tulis dulu. Lalu kita tulis 4 ditambah 1. Ini kita kurung ini. 4 sama 1 kita kurung. Lalu 2/5 kita pisah. Nah, 4 tambah 1 berapa? 5. Terus 2/5, ya udah tulis lagi 2/5. Udah, hasilnya hanya 2/5 kayak gitu. Sekarang soal pengurangan bagaimana ya? Pengurangan dilakukan dengan mengubah bilangan asli. Nih bilangan ini kita ubah menjadi pecahan campuran terlebih dahulu. Contoh, 4 dikurang 1 3/5. Nah, cara menyelesaikannya pertama mengubah 4 menjadi pecahan campuran. Nih 4 ini kita ubah menjadi campuran dulu. Kita tulis 4 itu hasil dari 3 tambah 1. Ya, pokoknya di sini nih paling kanan ini 1 aja, ya. Ingat tuh. Nah, terus gimana Pak cara mengubahnya? Nah, kok ini 3 Pak? Terus ini 5/5. Dari mana 5/5? Nah, ini tolong perhatiin. Ingat ya, kalau mengubah bilangan asli, ini kan bilangan asli, ya. Yaitu pokoknya kanan itu 1. Berarti kira-kira 1 ditambah berapa biar 4? 3 kan? Nah, 3-nya tetap kita turunin. Sekarang ditambah 5/5 dari mana Pak? Kamu lihat nih pelan-pelan. 5 ini kan penyebutnya 5. Nah, kita tulis 5. Nah, kira-kira 5 dibagi berapa biar sama dengan 1? Ya berarti 5. Kakak Bapak ulangin. Misalkan di sini 3 Pak. Ini 3. Berarti kita tulis dulu sini 1 ditambah 1 tambah berapa biar sama dengan 3. Ini kosong nih. Berapa? 2. Nah, 2-nya kita turunin. Nah, kita lihat dulu penyebutnya di sini. Penyebutnya berapa? Misalkan penyebutnya 4. Berarti kita tulis di sini 4. Berarti di sini 4 dibagi berapa biar sama dengan 1? Ya 4 juga. Nah, gitu. Jadi berarti 4 itu kan hasil dari 3 ditambah 1. Ya, 3-nya kita turunin ditambah 1. Nah, kita lihat 5, penyebutnya 5. Kita tulis dulu 5. Lalu per atasnya kira-kira 5 dibagi berapa biar sama dengan 1? Ya dibagi 5 juga. Berarti dapat 5/5. Nah, berarti bilangan 4 senilai dengan 3 5/5. Ya, karena 3 ditambah 5/5. Berarti nyambung jadi 3 5/5 kayak gitu. Lalu menyelesaikan pengurangan pada soal di atas. Nih udah nemu nih. Pokoknya 4 ini kita udah ubah menjadi 3 5/5 ya. Kita lanjut 4 kurang 1 2/5. Nah, 3 5/5 dari mana Pak? Dari ini yang tadi kita ubah. Dikurang 1 3/5. Ini maaf ya, Bapak salah ketik. Aturan ini 1/35. 3/5 ya. Lanjut. Gimana cara ngerjainnya Pak? Pakai cara sama kayak gini ya. 3 bilangan asli ini kita kurangin. 3 dikurang 1 ditambah 5/5 ini dikurang sama 3/5 ini. Kita lanjut. 3 dikurang 1 berapa? Hasilnya 2. 5 dikurang 3 berapa? 2. Terus ini 5. Berarti 2/5 kayak gitu ya. Anak-anak tolong diulang-ulang ya nontonnya ya. Kalau bingung bisa tanyain sama Bapak. Nah, sekarang jangan lupa kerjakan tugas satunya, yaitu kerjakan halaman 16 yang ayo berlatih 1/4 ya. Lalu kerjakan juga penjumlahan dan pengurangan pecahan berikut. Nih ada soalnya. Tolong kerjakan baik-baik. Kalau bingung tanya Bapak ya, bisa WA Bapak. Dan juga kalau tetap bingung tonton aja video Bapak ulang-ulang. Terima kasih anak-anak, belajarnya semangat terus. Terima kasih.